Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau sama Retri, volume ketiga, chapter ketiga. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hakuto sudah mulai menyelidiki labirin Bastille. Dan di chapter sebelumnya juga, kita sudah diperlihatkan oleh seorang pahlawan. Dan pahlawan itu sangat terkenal di kota Rocky. Dan pahlawan itu bernama Pahlawan Whip. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, Hakuto masih terus memasuki labirin Bastille untuk menyelidikinya. Tapi Hakuto di sini sedikit merasa kecewa karena Hakuto tidak bisa menemukan monster yang kuat yang ada di dalam labirin ini. Bahkan menurut Hakuto, monster-monster yang ada di sini tidak ada yang layak untuk dia lawan. Karena monster-monsternya sangatlah lemah dan hanya akan memberikan SP yang sangat sedikit. Tapi tiba-tiba muncullah sesosok monster yang lumayan agak kuat. Dan monster itu ternyata golem besi berkarat yang sebelumnya menyerang kelompok petualang pemula. Dan monster golem itu ternyata sudah ada lagi di dalam labirin ini. Tapi monster itu dengan mudah langsung dikalahkan oleh Hakuto tanpa harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi di sini Hakuto sangat bersyukur karena monster itu ternyata lumayan untuk menambah SP-nya. Setelah itu, Hakuto pun terus memasuki labirin Bastille, semakin dalam dan semakin dalam lagi. Dan akhirnya dia pun sampai di lantai 10. Dan di lantai 10 itu, tiba-tiba ada dua petualang yang langsung menodongkan senjata kepada dirinya. Dan dua petualang itu langsung meminta Hakuto untuk menyerahkan semua barang miliknya. Tetapi ketika dua petualang itu melihat Hakuto, ternyata mereka sangat terkejut karena Hakuto tidak memiliki barang ataupun item apapun. Dan ternyata selama ini Hakuto hanya membiarkan monster-monster yang telah dia kalahkan dan tidak mengambil item-item yang telah dijatuhkan oleh monster-monster itu. Sehingga Hakuto tidak memiliki item apapun yang dijatuhkan oleh monster-monster itu. Tetapi kedua orang itu terus memaksa Hakuto untuk membayar. Tapi Hakuto tidak peduli dan terus berjalan. Dan dua orang itu yang melihat Hakuto, mereka pun menjadi sangat kesal. Dan salah satu dari mereka langsung menyerang Hakuto dengan sihir air miliknya. Dan sihir itu termasuk sihir yang sangat kuat. Lalu sihir itu pun langsung mengenai Hakuto. Di sini Hakuto tidak memiliki pertahanan dari serangan sihir. Dan serangan itu sedikit berefek terhadap Hakuto. Dan akhirnya tubuh Hakuto pun sedikit terluka. Dan tiba-tiba cincin yang ada di jari Hakuto langsung bersinar. Cincin itu mengeluarkan kabut yang berwarna merah dan membuat keadaan langsung menjadi gelap dalam sekejap. Dan cincin itu langsung mengambil alih tubuh Hakuto. Ternyata yang ada di dalam cincin itu adalah pemilik asli dari tubuh Hakuto. Dan dia adalah Raja Iblis Kunai Hakuto yang sangat kuat dan sangat kejam. Dan Kunai Hakuto
adalah karakter Raja Iblis yang dibuat oleh Akira Ono. Sedikit informasi, saat ini tubuh Hakuto dipakai oleh Akira Ono karena dia ditarik ke dalam game dunia ini. Dan Hakuto lah yang sudah membuat karakter Raja Iblis Kunai Hakuto. Dan saat tubuh Hakuto dilukai atau sedang terdesak, cincin yang ada di jari Hakuto yang berisi jiwa Kunai Hakuto yang asli akan muncul dan berusaha mengambil alih tubuhnya. Karena jiwa asli Kunai Hakuto tidak terima jika tubuhnya dilukai oleh seseorang yang sangat lemah. Dan akhirnya Raja Iblis Kunai Hakuto telah bangkit kembali. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung menghilang dan langsung berpindah ke salah satu penodong itu. Dan Hakuto langsung mencengkram wajahnya. Dan Hakuto pun langsung menghancurkan kepala si penodong itu dalam sekejap. Di sisi lain, penodong yang lainnya menjadi sangat ketakutan dan dia mencoba untuk melarikan diri. Tapi Hakuto tidak membiarkan hal itu. Dan Hakuto pun terus berjalan ke arah si penodong itu dan menganggapnya tidak lebih seperti seekor serangga. Dan penodong itu pun semakin ketakutan. Tapi penodong itu lalu menawarkan sesuatu kepada Hakuto. Penodong itu berjanji akan memberikan Hakuto semua uangnya. Tapi Hakuto langsung menjawab. Hakuto bilang ke penodong itu bahwa sebelum dia mengemis kepada seseorang, maka pastikan dulu apakah orang itu memiliki rasa belas kasihan. Di sini Hakuto ingin memberitahunya bahwa dia tidak memiliki rasa belas kasihan. Dan Hakuto pun langsung menginjak kepala sang penodong dan langsung membunuhnya. Hakuto yang asli lalu bilang jika dia tidak terhibur sama sekali dengan pertarungannya saat ini karena musuhnya sangatlah lemah. Setelah itu, cincin yang ada di jari Hakuto pun mulai meredup. Dan kesadaran Akira Ono yang ada di tubuh Hakuto telah kembali. Setelah Hakuto sadar kembali, Hakuto pun memutuskan untuk langsung menuju ke lantai selanjutnya, yaitu lantai 11. Tapi Hakuto berjalan dengan sangat kesal. Hakuto kesal karena tubuhnya diambil alih oleh cincin itu. Hakuto pun lalu berjalan sambil menyalakan rokok. Karena dia masih kesal, karena dia kehilangan kendali atas dirinya. Di sini, saat kesadaran Hakuto diambil alih, ternyata dia masih merasakan sensasi saat dia membunuh dua orang itu. Hakuto masih sangat jelas membayangkan jika dia telah menginjak-injak kepala sang penodong itu sampai hancur. Tapi Hakuto di sini lalu menyadari sesuatu yang aneh. Hakuto menyadari jika dia merasa sangat tenang walaupun dia telah membunuh manusia. Dan Hakuto juga mengingat bahwa dia dulu telah melihat banyak mayat saat dia pergi ke kuil bersama aku. Tapi saat dia melihat itu, dia tidak terganggu sama sekali, seolah-olah dia terbiasa melihat mayat. Dan hal itu juga tidak membuatnya kasihan ataupun sedih sama sekali. Tapi tiba-tiba penglihatan Hakuto pun langsung berubah. Hakuto melihat bahwa dia saat ini sedang berada di tengah kota saat dia masih di dunia. Dan tiba-tiba kota itu runtuh dan mayat-mayat langsung berjatuhan di mana-mana. Tapi Hakuto tetap tenang. Hakuto yakin bahwa ini hanyalah ilusi. Dan Hakuto pun berusaha untuk menghilangkan pandangan itu. Hakuto langsung menyalakan rokoknya dan mulai merokok untuk menenangkan dirinya.
Dan tidak lama, pandangannya pun akhirnya kembali pulih. Dan Hakuto melihat jika dia masih di dalam labirin Bastille. Dan Hakuto akhirnya menyadari jika dia menatap cincin tengkorak yang ada di tangannya. Hakuto merasa bahwa ketika tubuhnya dikendalikan oleh cincin itu, dia merasa ada niat yang sangat kuat dari cincin itu. Dan Hakuto menyadari jika cincin itu menginginkan Hakuto untuk membuat sebuah kekacauan dan menghancurkan seluruh dunia. Tapi Hakuto lalu berpikir bahwa ini masihlah sebuah spekulasi. Dan Hakuto pun memutuskan untuk tidak memikirkannya terlebih dahulu. Dan Hakuto pun langsung memutuskan untuk melanjutkan menuju ke lantai selanjutnya. Saat ini, Hakuto pun berhasil sampai di lantai 15. Dan di lantai 15 ini, Hakuto pun akhirnya menemukan sebuah penjara yang selama ini dibicarakan oleh banyak orang. Dan Hakuto pun langsung memeriksa setiap penjara, dan Hakuto berharap ada kerangka manusia yang ditahan di sana. Tapi Hakuto menjadi kecewa karena Hakuto tidak bisa menemukan satupun penjara yang berisi tahanan. Dan karena inilah akhirnya Hakuto menjadi sangat curiga, karena Hakuto melihat bahwa tempat ini sepertinya selalu dibersihkan oleh seseorang. Tapi Hakuto bingung siapakah orang yang menjaga tempat ini. Dan Hakuto pun semakin penasaran, karena Hakuto pernah mendengar cerita yang telah dia dengar dari Yukikaze, bahwa penjara seharusnya berada di level 20 ke bawah. Tapi Hakuto bisa menemukannya di level 15. Hakuto pun merasa penasaran siapakah orang yang menjaga tempat ini. Hakuto pun lalu memutuskan untuk masuk labirin lebih dalam lagi. Dan tidak ada petualang sebelumnya yang mampu melangkah lebih jauh dari yang Hakuto lakukan. Tiba-tiba Hakuto melihat sebuah kotak dan Hakuto menjadi sangat kaget. Karena Hakuto melihat ada sebuah senjata berbentuk pistol yang ada di dalam kotak itu. Dan Hakuto pun memutuskan untuk membawa senjata itu dan memasukkannya ke dalam penyimpanan sihir miliknya untuk diperiksa oleh Tahara, karena Tahara adalah ahli senjata. Dan setelah itu, Hakuto pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Dan Hakuto pun langsung berteleportasi menuju ke kamarnya yang ada di penginapan. Tapi saat Hakuto sampai di kamarnya, dia pun menjadi sangat terkejut karena Hakuto melihat bahwa Yukikaze sudah tidur di dalam kamarnya. Padahal kamarnya sebelumnya sudah terkunci. Dan Hakuto pun akhirnya bertanya-tanya, kenapa Yukikaze bisa masuk ke kamarnya. Dan Yukikaze pun lalu bilang ke Hakuto bahwa dia telah menyuap pemilik penginapan agar pemilik itu mau membuka kamar Hakuto dengan kunci cadangan. Setelah itu, Yukikaze juga memberitahu Hakuto bahwa mainan yang telah diberikan oleh Hakuto sangatlah menyenangkan. Dan sekarang permainan itu menjadi sangat terkenal. Dan di lobi penginapan, para petualang sedang memainkan permainan itu. Dan permainan itu menjadi arena pertaruhan. Mikan memanfaatkan mainan dari Hakuto untuk meraup banyak keuntungan. Mainan itu adalah mainan tong bajak laut yang sebelumnya diberikan oleh Hakuto sebelum dia pergi ke labirin Bastille. Hakuto pun lalu pergi ke lobi dan juga ikut bermain. Dan Hakuto langsung menantang Mikan untuk bertaruh.
Mikan pun lalu setuju. Mikan yakin kalau dia akan menang, karena dia sudah mempelajari polanya. Lalu Hakuto pun meminta Mikan untuk bertaruh. Dan Mikan pun bertaruh dengan beberapa koin miliknya. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Tidak lama, tentu saja Hakuto memenangkan pertandingan itu. Dan Hakuto langsung mengambil semua koin taruhan milik si Mikan. Setelah itu, Hakuto langsung memberikan beberapa koin kepada pemilik penginapan. Dan Hakuto berkata ke pemilik itu untuk tidak membiarkan siapapun untuk masuk ke kamarnya lagi, seperti yang dilakukan oleh Yukikaze. Dan Hakuto pun lalu pergi sambil memikirkan sesuatu tentang banyak masalah. Dan masalahnya itu mulai dari senjata yang telah dia temukan. Dan juga ada masalah tentang bangsawan Donadona dan juga pelayan dari Zenobia, yang dulunya teman masa kecil dari Luna. Dan Hakuto juga penasaran tentang kemajuan pembangunan desanya. Dan Hakuto langsung berniat untuk menghubungi Tahara. Tapi sebelum itu, Hakuto lalu berpikir bahwa dia tidak usah menelpon Tahara. Dan Hakuto pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi Aku. Dan Hakuto pun langsung membuat panggilan telepati kepada Aku. Dan setelah panggilan itu terhubung, Hakuto pun lalu bertanya kepada Aku, di manakah Aku berada sekarang. Dan Aku pun langsung menjawab jika dia baru selesai membantu pekerjaan lapangan. Dan Hakuto pun langsung bilang kepada Aku jika dia akan segera kembali ke desa. Aku yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Aku bilang ke Hakuto bahwa dia akan menyambut kedatangan dari Hakuto. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Di tempat lainnya, di kerajaan Holy Light, di kerajaan itu sedang mengalami kegemparan yang sangat hebat. Karena si malaikat putih, yaitu kakak Luna, di kepalanya ada lingkaran cahaya malaikat. Dan itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat kaget dan terkagum-kagum. Karena bagi mereka itu adalah bukti jika si putih ini adalah seorang malaikat. Dan mereka yang melihat si putih langsung menyembah si putih karena mereka menganggap si putih ini adalah malaikat. Sedangkan si putih merasa sangat percaya diri dengan tampilannya yang sekarang. Si putih sangat senang karena Hakuto memberikannya sebuah lingkaran malaikat. Dan Hakuto bilang jika itu cocok untuknya. Tapi ternyata si putih ini salah paham. Dan si putih menganggap jika Hakuto adalah Lucifer, malaikat yang jatuh ke dunia dan menjadi raja iblis. Dan si putih ini ternyata menyukai Hakuto. Dan si putih berpikir jika hanya dialah yang bisa memahami Hakuto. Dan si putih lalu mulai mengingat Hakuto saat Hakuto sedang mandi di pemandian air panas bersama dengannya. Dan si putih pun wajahnya mulai memerah karena membayangkan hal itu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menemui si putih. Dan orang itu adalah salah satu dari tetua. Dan yang paling tua usianya di gereja. Dan namanya adalah Gran. Dan Gran ini adalah orang yang sangat dihormati di gereja. Dan dia awalnya ingin memarahi si putih karena sudah membuat keributan. Tapi saat Gran melihat si putih memiliki lingkaran sihir di kepalanya, dia pun menjadi sangat terkejut dan langsung terjatuh. Si putih yang melihat Gran terjatuh, si putih pun langsung membantu Gran untuk berdiri. Setelah itu,
Gran lalu bertanya kepada si putih, dari mana si putih mendapatkan lingkaran itu. Tapi si putih tidak menjawabnya, karena dia sudah bersumpah kepada Hakuto untuk tidak memberitahunya. Gran pun akhirnya mengerti karena malaikat tidak akan mau memberitahu keberadaannya. Gran pun lalu bertanya kepada si putih apakah malaikat itu ada di negaranya, dan apakah malaikat itu tidak akan berpindah ke negara lain. Dan si putih pun lalu menjawab jika dia tidak akan membiarkan malaikat itu pergi ke negara lain. Dan Gran pun akhirnya mengerti. Dan si putih pun lalu bilang kepada Gran bahwa dia akan melayani malaikat itu. Dan si putih mengatakannya sambil terlihat malu-malu dan wajahnya terlihat memerah. Gran yang melihat itu, dia pun menjadi curiga apa yang sudah terjadi antara si putih dan juga malaikat itu. Tapi Gran memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh. Gran pun lalu bilang ke si putih bahwa dia akan menyerahkan masalah ini kepada si putih. Dan Gran meminta bantuan si putih untuk tidak membuat malaikat itu pergi. Dan si putih pun lalu menjawab jika dia akan selalu menjaga malaikat itu. Dan akhirnya pembicaraan pun selesai. Setelah itu, si putih pun lalu pergi menuju ke ruang pertemuan yang ada di Kastil Holy Light. Dan saat si putih memasuki ruangan, ternyata di ruangan itu sudah ada si Queen, adik dari si putih dan juga kakak dari si Luna. Dan dia sedang terlihat bosan duduk sambil kakinya di atas meja. Dan tidak lama, Queen pun lalu melihat si putih, dan dia menjadi sangat terkejut sampai terjatuh. Karena dia melihat bahwa kakaknya memiliki sebuah lingkaran malaikat di atas kepalanya. Dan Queen pun lalu bertanya kepada kakaknya, dari mana kakaknya mendapatkan lingkaran malaikat. Dan si putih lalu menjawab bahwa seseorang telah memberikannya kepadanya. Queen yang mengetahui hal itu, Queen pun lalu menjadi curiga, karena Queen menyadari jika si putih ini sedang jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Queen pun lalu bertanya siapa laki-laki itu, tapi si putih tidak mau menjawabnya. Lalu Queen dengan paksa langsung menginterogasi si putih, dan Queen bertanya apakah laki-laki itu adalah Zero. Dan ternyata Queen di sini salah paham, karena dia mengira bahwa laki-laki yang dia cintai telah direbut oleh kakaknya. Dan Queen mengira bahwa Zero lah yang dicintai oleh si putih. Dan Queen bilang ke si putih bahwa dia tidak akan bisa memaafkan si putih jika si putih merebut Zero darinya. Tapi si putih lalu bilang ke Queen bahwa laki-laki itu bukanlah Zero. Dan Queen pun akhirnya bisa tenang kembali. Tetapi mereka terus berselisih membandingkan pria yang mereka sukai. Queen membela Zero dan si putih membela Hakuto. Dan mereka tidak tahu bahwa Zero dan Hakuto adalah satu orang yang sama. Dan pertemuan itu pun akhirnya selesai. Dan si putih tidak ada waktu untuk istirahat, karena dia harus bertemu dengan Madam. Dan akhirnya tidak lama, Madam pun datang ke Kastil Holy Light. Dan Madam tiba di ruangan si putih. Setelah Madam tiba di sana, Madam pun langsung dipersilahkan masuk oleh si putih. Dan di sini si putih sedikit agak kaget karena dia melihat Madam terlihat sangat berbeda. Karena Madam awalnya gemuk dan sekarang sedikit agak langsing. Dan kulit Madam juga lebih cerah dari terakhir mereka bertemu.
si Putih dan Madam pun mulai saling mengintimidasi. Tapi si Putih lalu memulai pembicaraan. Si Putih bilang ke Madam jika dia mengundang Madam ke sini untuk membahas tentang Raja Iblis yang ada di Desa Rabi. Dan si Putih pun langsung bertanya kepada Madam, seolah-olah si Putih sedang menginterogasi si Madam. Si Putih bertanya kepada Madam bagaimana Madam melihat si Raja Iblis itu. Tapi Madam tidak menjawabnya. Lebih tepatnya, Madam menunda untuk menjawab. Si Putih lalu mengeluarkan sebuah lingkaran cahaya yang selama ini dia sembunyikan dan langsung menaruhnya di atas kepalanya. Madam yang melihat itu, dia pun langsung terpana dan gemetaran karena dia melihat si Putih memiliki lingkaran milik malaikat. Dan si Putih pun langsung menjelaskan kepada Madam bahwa ada seseorang yang telah memberikan lingkaran itu kepada dirinya. Dan Madam pun lalu bertanya-tanya di kepalanya, siapakah kira-kira orang yang bisa memberikan itu kepada si Putih. Dan Madam awalnya tidak tahu, dan dia tiba-tiba diam lalu berpikir. Dan akhirnya Madam menyadari sesuatu. Si Putih pun langsung berbicara dan menyadari bahwa dirinya dan Madam memiliki jawaban yang sama dan tahu tentang siapa orang yang bisa memberikan lingkaran cahaya malaikat. Si Putih pun lalu menjelaskan kepada Madam bahwa kemunculan Hakuto ini sebagai malaikat dapat membuat konflik antara kerajaan Holy Light dan juga kerajaan Sardom of Light, dan itu akan membuat kedua negara berperang. Karena negara Sardom menyembah cahaya, sedangkan Holy Light menyembah malaikat. Jika Sardom mengetahui bahwa adanya malaikat di bumi, tentunya Sardom akan memeranginya. Dan yang dikhawatirkan oleh si Putih adalah jika negara Sardom mencoba menyerang Hakuto, pasti negara itu akan dihancurkan menjadi debu oleh Hakuto. Dan si Putih juga berpikir bahwa Hakuto bisa saja akan menyerang negara Sardom jika mereka menyembah cahaya dan bukannya dirinya yang sebagai malaikat. Jadi si Putih meminta bantuan si Madam untuk merahasiakan keberadaan Hakuto sebagai malaikat yang telah jatuh ke bumi dan menjadi Raja Iblis. Madam yang mendengar itu, Madam pun lalu bilang ke si Putih bahwa itu semua terserah pada Hakuto, karena Madam tidak bisa menahan Hakuto. Dan Madam juga memberitahu si Putih bahwa Hakuto itu memiliki bawahan yang sangat mengerikan. Madam memberitahu si Putih bawahan Hakuto itu ada si Tahara sebagai sniper dan juga Yu sebagai dokter, yang bahkan bisa membuat kerajaan Sardom menjadi gurun dalam sekejap. Dan si Putih pun lalu memberitahu Madam bahwa tujuannya melakukan hal ini adalah untuk mencegah kehancuran dari negara Sardom karena membuat Hakuto marah. Dan Madam bilang ke si Putih bahwa dia akan selalu mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Hakuto. Dan si Putih pun tidak bisa melarang Madam dan menghargai keputusan dari Madam. Akhirnya pembicaraan mereka pun selesai. Tetapi sebelum mereka meninggalkan satu sama lain, mereka pun saling menatap dan saling ingin bertanya. Di sini, si Putih ingin bertanya bagaimana caranya Madam bisa menjadi kurus dan memiliki kulit yang putih. Sedangkan Madam ingin bertanya ke si Putih bagaimana si Putih mendapatkan lingkaran cahaya malaikat. Bahkan Madam berpikir dia akan memberikan semua hartanya untuk mendapatkan hal itu. Tapi mereka berdua pun akhirnya tidak jadi bertanya. Dan akhirnya pertemuan mereka pun telah selesai.
dan Madame meninggalkan Kastil Holy Light. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin berdonasi di channel ini, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.